Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Sahabiyat Haula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Muqaddimah dari pembahasan kitab ini sudah kita sampaikan. Berikutnya muallif hafizahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang fadailu nisa'i Quraisy, keutamaan kaum wanita Quraisy. Wanita Quraisy maksudnya adalah wanita dari kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Ya, Quraisy itu dari bangsa Arab. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini sahih riwayat muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'i rakibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Salah seorang perawi menyebut, yakni wanita Quraisy yang terbaik. Yang lain menyebut, yakni wanita Quraisy. Jadi sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang terbaik. Atau di perawi yang lain, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy. Kemudian disebutkan di antara sifat baik yang ada pada mereka. Mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahna'u 'ala yatim fi sigharihi. Mereka itu paling menyayangi anak yatim saat anak itu masih kecil. Wa ar'ahu 'ala zaujin. Mereka juga adalah orang yang paling menjaga hak-hak milik suaminya fi dzati yadihi. Mereka orang-orang yang paling menjaga hak-hak, yakni milik suaminya. Dari riwayat ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy. Mereka paling menyayangi anak yatim saat kecil dan paling menjaga harta milik suaminya. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan kaum wanita Quraisy dan keutamaan sifat yang disebutkan di dalam hadis ini. Yakni mereka ini orang-orang yang sayang kepada anak, merawat anak dengan baik, merawat mereka dengan baik jika mereka itu yatim. Juga menjaga hak suami terkait dengan harta benda, memelihara dan memegangnya sebagai amanah.
mengaturnya dengan baik untuk keperluan nafkah dan lainnya. Masya Allah. Ini tentu ya sifat-sifat yang baik yang ada pada wanita. Ya, penyayang kepada anak, ya apalagi anak itu anak yatim. Kemudian pandai menjaga harta milik suaminya. Bukan pandai menghabiskan harta suami, tapi pandai menjaga harta suaminya. Masya Allah. Baik, nah itulah wanita Quraisy. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum itu, di sini juga dijelaskan tentang yang dimaksud Rakibnal ibil. Khairun nisa'i Rakibnal ibil. Mereka itu menunggangi unta, itu maksudnya adalah wanita bangsa Arab. Kalau ibu-ibu di sini nunggangi unta enggak, Ibu? Tidak ya. Kita nunggangi Toyota begitu. Nah, yang dimaksud nisa Rakibnal ibil itu maksudnya adalah wanita bangsa Arab, yakni kaum wanita Arab. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata dalam hadis ini. Ini tambahan dari pernyataan sahabat yang mulia Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi. Abu Hurairah menyampaikan ya bahwa Maryam binti Imran sama sekali tidak menunggangi unta. Maksudnya kaum wanita Quraisy adalah kaum wanita Arab terbaik. Ya, seperti diketahui secara garis besar bahwa kaum Arab lebih baik dari kaum-kaum yang lainnya. Namun secara individu kaum Arab tercakup di dalamnya secara khusus. Jadi kalau secara umum Ibu, suku manakah atau bangsa manakah yang terbaik? Ya jelas jawabannya adalah bangsa Arab. Ya kan Ibu? Orang Arab dengan orang Nusantara, mana yang lebih baik dari sisi keumuman suku bangsanya? Mana Bu? Suku Nusantara dengan suku Arab. Jelas Arab lebih baik. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena dari suku bangsa mereka lah Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabi dan rasul yang terbaik. Kalau suku kita terbaik, mungkin nabi dan rasul itu dari suku kita. Bisa orang Jawa, bisa orang Bugis. Tapi ternyata manusia terbaik Allah pilihkan dari bangsa Arab. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu secara suku bangsa. Jinsul Arab itu khairun. Lebih baik daripada suku bangsa yang lainnya. Kalau ditanya secara individu, mana suku bangsa yang terbaik? Jawabannya juga bangsa Arab. Kenapa? Karena individu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari bangsa Arab. Ya, dan beliau adalah manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin. Beliau itu sayyidnya para nabi dan rasul. Beliau juga Sayyidun Nas, sayyidnya manusia. Jadi kalau dilihat dari sisi individu yang terbaik itu dari suku mana? Ternyata dari suku bangsa Arab. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya mungkin saja ada orang ajam yang keadaannya lebih baik dari sebagian orang Arab. Gitu ya. Kita mengenal para ulama hadis, periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang mana saja itu Ibu? Imam Bukhari itu orang mana? Ada yang kenal Imam Bukhari? Orang Arab atau bukan? Bukan. Imam Bukhari bukan orang Arab. Beliau orang Bukhara, yang sekarang wilayah dekat-dekat Rusia itu. Yang Tantan belakangnya itu. Kan ada Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Itu orang-orang daerah situ. Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud, Imam Muslim, ya. Orang-orang Khurasan. Itu sebagian besar mereka bukan orang Arab. Sebagian besar mereka bukan orang Arab. Masya Allah. Tapi mereka secara individu bisa dikatakan lebih baik dari sebagian individu orang-orang Arab. Nah, dari situ sejatinya menjadi motivasi tersendiri bagi kita sebagai orang ajam. Bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk bangsa Arab. Kita yang orang ajam bisa bersaing dengan orang-orang yang memang dasarnya mereka itu orang Arab. Ya buktinya para ulama Rabbani yang punya jasa begitu besar bagi Islam dan kaum muslimin, banyak yang bukan orang Arab. Tadi periwayat-periwayat hadis Nabi itu. Coba Ibu baca sejarahnya. Para perawi hadis yang 6 itu atau bahkan 9 periwayat hadis. Itu sebagian besarnya bukan orang Arab. Ya, bisa dikatakan 90%-nya bukan orang Arab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian makna dzata yadin adalah sesuatu yang disandarkan kepada suaminya. Atau dengan bahasa lain, segala hak dari suami. Ahna maksudnya paling sayang terhadap anak. Merawat mereka setelah menjadi yatim dan ditinggal mati ayahnya. Artinya ini para wanita yang sangat setia. Ya, ketika suaminya meninggal dunia, mereka tidak menelantarkan anaknya. Apalagi suaminya masih ada. Mereka pandai merawat, mendidik, memelihara anak-anaknya penuh dengan kasih sayang. Ya, sehingga si ibu tidak lagi menikah ketika suaminya meninggal dunia. Apabila si ibu menikah lagi, berarti dia tidak sayang terhadap anak. Begitu ya. Artinya saking setianya begitu ya. Wanita-wanita Quraisy ini. Barakallahu fikum. Kemudian riwayat dari Sa'id bin Musayyib bahwa sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil. Kata Nabi, kaum wanita Quraisy adalah kaum wanita terbaik yang menunggangi unta. Tadi ya, maksud menunggangi unta itu berarti wanita Arab. Kaum wanita Quraisy adalah kaum wanita yang terbaik yang menunggangi unta. Mengapa demikian? Karena sifat-sifat kebaikan yang melekat pada diri mereka. Disebutkan lagi di sini, ahna'u ala tiflin. Mereka itu paling sayang kepada anak. Kemudian wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih. Dan mereka itu paling menjaga hak-hak suaminya. Kemudian berkata Sa'id bin Musayyib, Abu Hurairah berkata setelah itu, dan Maryam binti Imran sama sekali tidak menunggangi unta. Baik. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini tentu pelajarannya bagi para muslimah, berusahalah memiliki sifat-sifat baik
yang ada pada wanita-wanita Quraisy yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dua sifat yang disebutkan. Pertama apa, Bu? Ahna'u ala tiflin atau ala yatim fi sigharihi. Sangat penyayang kepada anak. Jadi wanita itu harus punya sifat keibuan. Penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian sifat yang kedua tadi, sangat menjaga hak-hak suaminya. Dikala suami tidak ada di rumah, apalagi saat ada suami ya di rumah kita. Wanita yang baik, wanita yang pandai menjaga hak-hak suaminya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang beliau sampaikan di sini, fadailu nisa'il ansar. Keutamaan wanita Ansar. Keutamaan wanita Ansar. Di sini dinukilkan satu riwayat sahih, riwayat Imam Muslim. Dan juga riwayat Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Ibrahim bin Al-Muhajir, beliau berkata, sami'tu Safiyyata tahaddatsa an Aisyata anna Asma sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhajir, beliau berkata, aku mendengar Safiyyah bercerita dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? An ghuslil mahid, tentang tata cara mandi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar wa tusinu tuhur thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ya tentang tata cara mandi wanita yang sudah suci dari haidnya. Kata Nabi, salah seorang di antara kalian membawa air dan daun bidara. Ya, daun bidara itu biasa dipakai mandi zaman dulu, Ibu ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada namanya sabun daun bidara atau apapun itu. Ya, sabun, sampo atau yang semisal dengannya. Ya, ibu-ibu lebih tahu lah ya. Baik. Salah seorang di antara kalian membawa air dan daun bidara. Lalu hendaknya dia berwudu dengan baik. Setelah itu tasubbul ma, mengguyurkan air di kepalanya. Fatadlukuhu, kemudian menekan-nekan kepalanya dengan keras hingga mencapai pangkal-pangkal rambut, ya supaya air itu meresap ke akar-akar rambut. Setelah itu tuangkanlah air di atasnya. Setelah itu mengambil secari kapas, lalu dia gunakan itu untuk membersihkan. Begitu ya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Nabi, takhudhu firsah mumassakah fatatahharu biha. Faqalat Asma, ketika mendengar penjelasan itu Asma bertanya, wa kaifa tatahharu biha? Bagaimana cara membersihkan dengan secari kapas itu? Artinya ini pertanyaan lebih detail lagi karena Asma belum menangkap apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ambil secari kapas, ya kemudian gunakanlah untuk membersihkan. Nabi kan tidak letterlock begitu ya. Gunakan untuk membersihkan. Maka Asma bertanya, bagaimana cara menggunakannya untuk membersihkan itu?
Baik. Maka Nabi kemudian bertasbih, Subhanallah, Maha suci Allah, tatahharina biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Nabi menegaskan ulang. Ya, kata Nabi, gunakan secari kapas itu untuk membersihkan. Ya, mirip-mirip dengan kalimat sebelumnya. Karena Nabi tidak mau letterlock begitu. Ya, masa harus dicontohin begitu ya. Taib. Maka kemudian Ibunda Aisyah berkata, Aisyah sepertinya menyembunyikan Asma dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibunda Aisyah berbisik ya kepada Asma, kemudian menyampaikan. Kata Ibunda Aisyah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Ibunda Aisyah, usapkan pada bekas darah headnya. Artinya kapas itu ya diusapkan pada bekas darah head. Ya bisa pakai wewangian tentunya yang sesuai begitu ya. Ada parfum khusus itu namanya apa Bu? Yang buat wanita itu? Misik toharoh. Gitu ya. Bisa pakai itu ya. Yang penting disesuaikan. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Asma kemudian bertanya kepada beliau tentang tata cara mandi janabah. Beliau kemudian menjelaskan seseorang di antara kalian mengambil air lalu dia berwudu dengan baik. Atau beliau menyebut berwudu dengan sempurna. Kemudian menuangkan air di atas kepala lalu dia menekan-nekan kepalanya hingga mencapai pangkal rambut. Setelah itu dia guyurkan di atasnya. Nah ibu, tata cara kaifiat mandi janabah seperti ini kaifiat yang sunnah. Jadi kalau dipraktekkan berarti wanita itu mendapatkan pahala wajib sekaligus pahala sunnah. Yang wajib yang bagaimana? Yang penting terpenuhi rukunnya. Apa rukunnya? 2. Pertama niat mandi besar atau mandi janabah. Kemudian yang kedua, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya tanpa ada yang disisakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi mandi janabah yang wajib adalah yang memenuhi 2 rukun tadi. Rukun pertama adalah niat, kemudian yang kedua mengguyurkan seluruh air ke sekujur tubuhnya tanpa ada yang terlewatkan. Jika seorang wanita melakukan mandi dengan memenuhi 2 rukun ini, maka dia dikatakan telah selesai dari mandi janabah. Nah, jika ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka riwayat yang tadi kita bacakan itulah yang dipraktekkan. Jadi pertama yang dilakukan setelah niat adalah mengguyurkan air ke kepala terlebih dahulu 3 kali dengan menyela-nyela jari jemari kita supaya air itu meresap ke akar-akar atau pori-pori kulit kepala, akar rambut atau pori-pori kulit kepala. Setelah itu barakallahu fikum. Sebelumnya adalah diawali dengan wudu. Jadi berwudu dulu. Setelah niat berwudu dulu. Di satu riwayat dikatakan mengakhirkan basuhan kaki. Jadi berwudu lengkap kecuali kaki nanti diakhirkan. Nah setelah itu menyela-nyela air ke kulit kepala. Setelah itu guyurkan air 3 kali ke kepala itu. Berikutnya, guyurkan air ke tubuh bagian sebelah kanan 3 kali. Depan dan belakang. Kemudian mengguyurkan air ke tubuh bagian sebelah kiri. Ya, setelah itu mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Barulah kemudian membasuh kaki
ya di penghujung dari mandi tersebut, maka dengan kaifiat seperti itu dia mendapatkan pahala sunnah. Begitu Ibu ya, bisa dipahami ini. Cara memandikan jenazah juga sama, modelnya begitu. Begitu. Bagaimana Ustaz kalau pakai sampo, pakai sabun, pakai gosok gigi? Ya boleh, di sela-sela itu dia bisa bersampo, dia bisa bersabun, atau mengenakan apapun yang bermanfaat ya dalam kegiatan mandinya. Gitu ya. Maka tidak ada masalah. Tentu di penghujung mandi ya ada bilasan sampai kemudian semuanya bersih. Itu Ibu ya. Jadi mandi janabah dengan dua kaifiat tadi, ada yang batas minimal yang wajib, kemudian ada yang jika kita amalkan juga mendapatkan pahala sunnah. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau menyampaikan pembahasan tentang fadlu azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada dua ayat yang dinukilkan di sini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Jelas ya, karena Nabi itu Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Beliau juga Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Beliau juga dikatakan Sayyidun Nas atau Sayyidul Bashar. Sayyidnya seluruh umat manusia. Maka Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, poinnya di kalimat berikutnya. Kata Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum. Barakallahu fikum. Ibu mohon maaf. Di mobil saya itu ada buku 10, saya kelupaan. Sudah? Sama siapa? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair. Jadi sudah dipegang ya? Baik. Kita lanjutkan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri-istri Nabi itu dikatakan sebagai ummahatul mu'minin. Ibunya orang-orang beriman. Nah, itu gelarnya para istri Nabi. Ummahatul mu'minin. Mereka itu adalah ibu dari orang-orang beriman. Ini keistimewaan tersendiri. Ya, ketika para istri Nabi menjadi ibu-ibu bagi orang-orang, bahkan bagi seluruh orang-orang beriman. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 28, ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Perhatikan ayat ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Apa itu?
jika kalian menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepada kalian mut'ah. Dan aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pesannya Nabi SAW kepada para istrinya. Ya, tentu para istri Nabi itu orang-orang pilihannya Allah. Orang-orang pilihannya Allah. Mereka pasti orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orientasi dan obsesi hidupnya hanya bagaimana mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu istri Nabi di dunia sekaligus juga istrinya Nabi di mana? Di akhirat. Kalau suami kita yang ada saat ini, otomatis enggak ibu jadi suami ibu nanti di akhirat? Pengennya begitu ya. Pengennya kan begitu. Tapi belum tentu begitu. Harapan besarnya begitu. Sehidup sesurga. Begitu ya. Masya Allah. Semoga begitu ibu ya. Tapi bisa jadi. Semoga tidak Allah takdirkan untuk keluarga kita. Bisa jadi ada suami itu soleh banget. Ternyata istrinya tidak soleh. Suaminya mati husnul khotimah. Istrinya mati su'ul khotimah. Akhirnya di akhirat beda tempat. Bisa begitu bu? Bisa. Suaminya di surga, istrinya ongkang-ongkangan disiksa di neraka. Bisa itu begitu. Atau sebaliknya. Istrinya sangat solehah, suaminya pembangkang. Kan ada istrinya Fir'aun. Ya ibu, istrinya Fir'aun solehah. Disebutkan, dikisahkan di dalam Al-Quran. Begitu ya. Fir'aunnya, na'udzubillah. Fir'aunnya di neraka nanti, istrinya di surga. Beda tempat. Ya kan? Atau bisa jadi mereka tetap bersama. Tapi bukan sesurga. Tapi bersama seneraka. Ada bu yang model begitu? Ada. Cerminannya selalu ada. Siapa itu? Abu Lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mimmasad. Itu memang jadi apa ya? Jadi cerminan memang kekompakan antara suami istri. Cuman sayang mereka itu kompak dalam keburukan. Jadi ya jangan meniru model rumah tangga Abu Lahab. Memang ada yang meniru Ustadz, banyak. Ibu pernah lihat tayangan suami istri pakai motor mencuri sebuah toko. Kerjasama mereka apik banget. Ya walaupun akhirnya terekam CCTV. Kerjasama yang begitu apik. Luar biasa. Tapi dalam kejahatan. Na'udzubillah. Ada sepasang suami istri. Ya, sangat apik bekerja sama. Sangat kompak sekali. Tapi ternyata mereka dua-duanya bandar narkoba. Bisnis yang haram. Ada yang model begitu. Bahkan ada yang kompak suami istri, kedua-duanya jadi penipu. Na'udzubillah. Nah itulah ya
itu bubuhannya Abu Lahab. Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah punya role model yang luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para istrinya. Mereka itu sehidup sesurga. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana untuk beliau sendiri dan juga untuk ahli bait. Pilihan hidup seperti ini bukannya beliau tidak bisa hidup mewah. Beliau pun masih hidup saat berbagai wilayah ditaklukkan. Banyak sekali rampasan perang dan fai. Fai itu rampasan dari harta orang-orang kafir yang tidak melalui peperangan. Kalau melalui peperangan namanya ghanimah. Kalau tanpa peperangan namanya fai. Kadang kan ada orang kafir itu ketika tahu ya markas mereka mau diserbu oleh pasukan muslim, mereka ya akhirnya lari terbirit-birit meninggalkan harta mereka di tempat itu. Akhirnya ketika pasukan muslimin datang ke situ sudah tidak ada orang kafirnya, yang tersisa harta-hartanya. Maka harta yang diambil itu namanya fai. Tapi yang melalui peperangan ya, bertempur dulu di medan perang, kemudian hartanya orang-orang kafir ini akhirnya dirampas, nah itu namanya ghanimah. Nah, saat Nabi masih hidup, sebetulnya beliau bisa saja ya, beliau bisa saja hidup mewah, karena di masa hidupnya ada sekian wilayah yang berhasil ditaklukkan, sehingga banyak rampasan perang dan fai yang didapatkan. Dan banyak di antara kaum muslimin memiliki harta dan perbekalan setelah sebelumnya tidak memiliki apapun. Jadi jihad itu termasuk amal ibadah yang disebutkan fadilah dunianya. Apa fadilah dunianya? Para mujahidin mereka mendapatkan jatah dari harta rampasan perang. Nah, lebih-lebih lagi Rasulullah kan begitu. Ya, beliau komandan kaum muslimin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun demikian, pernah 1 bulan berlalu tanpa adanya nyala api di rumah beliau. Beliau tetap bermurah hati dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak hibah dan hadiah yang beliau berikan. Pilihan hidup apa adanya ini semata untuk menjauhi kesenangan dunia dan keinginan tulus untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelas lebih baik. Dan sering Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang itu di dalam Al-Quran, bahwa akhirat itu jelas lebih baik, lebih kekal, lebih nikmat ya daripada dunia. Ibu, ya dunia ini kan serba terbatas ya. Serba terbatas. Orang kaya di dunia dengan orang miskin di dunia, kebutuhan makannya sama apa tidak? Kebutuhan makannya sama enggak? Ya sama, 3 kali kan ibu? Ya kan? 1 piring harganya 10.000 dengan 1 piring harganya 100.000. Sama tidak? Sama tidak ibu? Sama. Enaknya dirasa hanya di mulut saja. Sudah lewat tenggorokan ada rasanya? Tidak ada. Dan seenak-enaknya makanan ya hanya di piring pertama saja. Ya tidak? Ibu-ibu yang rada doyan makan ya piring kedua masih enak lah. Tapi coba piring ketiga,
Dari enak berubah menjadi enek. Coba piring keempat, muntah. Coba piring kelima, penyakit. Kan begitu, Ibu? Itu dunia, keterbatasan dunia. Dunia itu mata, kenikmatan yang sedikit, sesaat, sebentar saja. Maka akhirat khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu jelas lebih nikmat. Maka seorang hamba yang baik pasti dia akan memburu kehidupan akhirat. Memburu kehidupan akhirat dengan wasilah dunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kan hidup itu harus seimbang. Jangan akhirat melulu. Nah, seringkali dibawakan firman Allah, kan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, pertanyaannya Ibu, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara akhirat dan dunia? Menjadikan akhirat dan dunia itu 50-50 itu gimana caranya? Ya, yang pakai kaidah itu. Gimana caranya, Ibu? Kalau mau pakai kaidah itu, ya berarti kan 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Kan begitu ya? Betul tidak ini? Kalau mau pakai kaidah 50-50. Coba jawab dengan jujur, apa sudah seperti itu? Yang dipakai baca Quran berapa jam? Yang dipakai sholat berapa jam? Kan 50-50. Berarti 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Yang dipakai zikir berapa jam? Yang dipakai belajar, ngaji berapa jam? Yang dipakai majelis taklim berapa jam? Artinya apa? Jangan-jangan justru lebih dominan dunia. Sehingga seharusnya akhirat itu menjadi fokus utama. Karena ayatnya juga begitu. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu ayatnya Ibu ya? Wabtaghi, dan carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk mengejar kebahagiaan, keselamatan akhirat. Sisanya baru wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya yang fokus ngejar akhirat saja itu bisa meleset. Apalagi yang targetnya 50-50. Itu bisa meleset, akhirnya dominannya dunia. Dan kita ini diajarkan memang setiap saat ngejar akhirat. Coba perhatikan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Semua lengkap dengan bimbingan syariat. Tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa hamba Allah itu mesti mengejar target akhirat. Sisanya silahkan dunia. Jangan dibalik. Habis-habisan kejar dulu dunia. Nanti sisanya akhirat. Kan begitu ya? Sisanya akhirat. Makanya ya orang itu ibadah sisa umur, sisa tenaga, sisa harta. Ada orang kalau diajak fokus ibadah itu, ntar Ustadz belum pensiun. Nunggu pensiun dia. Iya kalau pensiun masih sehat. Iya kalau pensiun masih ada umur. Ya, pensiun kan sisa tenaga. Mata sudah burem, telinga sudah rada budek, gigi pada permisi, gitu ya. Tulang sudah leklok, begitu ya. Jadi ibadahnya sisa-sisa umur, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta. Jangan begitu.
Fokus kejar akhirat. Yang fokus ngejar akhirat saja bisa meleset. Apalagi yang targetnya tadi 50-50. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu sejatinya dicontohkan. Ya dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Secara akidah ataupun syariat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituntut untuk menjalani kehidupan yang beliau terapkan terhadap diri sendiri dan juga ahli bait seperti ini. Segala kebaikan sejatinya tidak diharamkan dalam akidah dan syariat beliau. Artinya, bukan tidak boleh jadi orang kaya, bukan tidak boleh ya kita itu menikmati kehidupan dunia ini. Beliau juga tidak mengharamkan semua itu tatkala semua harta benda datang di hadapan beliau begitu saja. Bukan mengejar ataupun menginginkan semua itu, apalagi hanyut dan sibuk untuk mendapatkan semua itu. Nah, kebanyakan orang, ibu, ketika ya mereka fokus mengejar dunia, dan dunia itu akhirnya dia dapatkan, seringkali keberlimpahan dunia itu menghanyutkan mereka. Akhirnya lupa, lalai dengan kewajiban syariat. Akhirnya terlalu kebablasan dalam kenikmatan dunia. Itu yang menjadikan mereka lalai bahwa suatu saat nanti kita akan mati dan butuh bekal untuk perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Itu yang sering terjadi pada manusia. Keberlimpahannya sering menjadikan mereka pongah, sombong. Barakallahu fikum. Keberlimpahannya sering menjadikan mereka itu merendahkan orang-orang di bawahnya. Keberlimpahannya seringkali menjadikan mereka itu akhirnya pelit, mencegah dirinya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya dan ini yang sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau juga tidak memerintahkan umat untuk menjalani kehidupan seperti yang beliau jalani, kecuali bagi mereka yang menginginkannya. Ini semata beliau maksudkan demi menjauhkan diri dari berbagai kenikmatan dan kesenangan, demi melepaskan diri dari beban berat kenikmatan menuju kebebasan sempurna dari segala keinginan dan kecenderungan jiwa. Masya Allah. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, artinya disitulah kan para ulama itu kemudian memperbincangkan siapa sebetulnya yang paling utama, apakah ghaniyun syakir ataukah miskinun sabir. Orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar. Mana yang lebih utama, ibu? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ibu-ibu pasti milih yang pertama. Orang kaya dan bersyukur. Ini memang masing-masing ulama mengemukakan dalil-dalilnya. Yang mengatakan orang kaya lebih utama, orang kaya yang bersyukur lebih utama, ya disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang berpendapat miskin yang sabar itu yang lebih utama, disebutkan dalil-dalilnya. Imam Ibnul Qayyim sampai berkesimpulan yang paling utama itu yang paling bertakwa di antara mereka. Berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya di antara kalian. Jadi ya dua-duanya sebetulnya sama saja. Punya peluang lulus, punya peluang juga tidak lulus. Ya kalau boleh memilih ya pasti semuanya memilih yang pertama, kan begitu ibu ya. Tidak ada ceritanya orang mau miskin. Ya, semuanya juga pengen jadi orang kaya. Cuman kan orang kaya itu ada dua. Orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang tidak bersyukur. Nah, bimbingan Islam
membimbing kita semua supaya kalaupun kita diberi ujian keberlimpahan, jadilah orang kaya yang bersyukur. Cerminannya ada tidak? Ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, itu sahabat-sahabat kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat kaya. Ya, Imam Abu Hanifah juga kaya. Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi mereka orang-orang yang selamat dari ujian kekayaan. Di akhir pembahasan, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 30 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Wahai para istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini peringatan kepada para istri Nabi. Dan sejatinya peringatan itu juga berlaku bagi kita. Ibrahnya berlaku bagi kita. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu, yakni para istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Masya Allah. Kemudian di ayat ke-32-nya Allah sampaikan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, inittaqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai para istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk. Ini diantara gambaran ketakwaan, ya para istri yang salehah. Janganlah kamu tunduk, yakni melemah lembutkan suara di dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Jadi ibu, mendayu-dayukan suara di hadapan orang yang kita tidak boleh mendayu-dayukan suara itu. Ini perbuatan haram bagi para wanita. Kalau di depan suami boleh? Boleh di depan suami. Ibu manja-manjaan dengan suara, boleh. Tapi di depan suami orang, tidak boleh. Natural saja. Natural. Kalau suara kita ngebas, ya natural saja. Ya. Jangan dilembut-lembutin. Kenapa? Itu bisa memancing nafsu orang yang punya penyakit, ya, di dalam hatinya. Dan ucapkanlah qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah, ya, disampaikan oleh Nabi kepada para istrinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Fitrah wanita itu di rumah, bukan keliaran. Gitu ya. Ya, dikit-dikit OTW shopping. Gitu ya. OTW shopping. Barakallahu fiikum. Ya. Mentang-mentang suaminya enggak ada di rumah. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa qarna fi buyutikunna. Tetap di rumahmu. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Laksanakanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Di ayat terakhir disampaikan, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah
Innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yakni sunnah nabimu. Ingat apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan juga dari sunnah nabimu. Sungguh Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Ya, artinya di rumah mesti dibaca Al-Quran, mesti juga dibaca hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dengan itu datang keberkahan ke rumah kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah semua mukadimah sudah kita selesaikan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan mulai berkisah tentang Khadijah binti Khuwailid, dan beliau ini adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam. Beliau adalah pemimpin wanita seluruh alam. Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Beliau pemimpin kaum wanita di seluruh alam. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mohon maaf tadi atas keterlambatan. Semoga tidak terlambat lagi. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.